Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman milenial digital seperti ini, bagaimana agar yang kita punyai yang sedikit menjadi banyak? Kalau yang kita punyai sedikit mau jadi banyak, caranya gampang. Biar disentuh Nabi Muhammad SAW. Kalau disentuh Rasulullah SAW, nanti barokah. Jadi banyak. Bagaimana caranya agar disentuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Caranya nomor satu, iman dulu, yakin dulu. Al-madad fil mashhad. Allah ngasih sesuai keyakinanmu. Kalau nggak punya keyakinan, nggak akan dapat. Karena ini urusannya semua gaibiyah, hal yang gaib, keimanan, nggak teori. Bukan teori-teorinya orang angka 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Ini masalah iman. Rasul akan memberkati dan jadi banyak. Seperti seorang sahabat yang orang tuanya meninggal dunia. Oh, cerita lagi nih. Panjang udah. Nanti untuk episode berikutnya kisahnya harus saya potong, kalau enggak nanti kesana lagi ceritanya itu. Banyak soalnya itu. Takdirul qalil. Gimana caranya biar diberkati Nabi Muhammad SAW? Simple. Contoh, punya rumah. Pernah enggak kita undang Nabi SAW masuk rumah kita? Sahabat punya rumah, buat musola. Untuk sholat di situ sahabat Nabi Muhammad SAW, karena memang udah tua renta, jalan ke masjid udah nggak bisa karena memang jalannya udah rusak karena banjir. Minta izin sama Nabi SAW untuk sholat di rumah, tapi pengen buat musola di rumah, khusus tempat untuk sholat. Sahabat lapor pada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong ke rumah saya, sholatin dulu tempat sholatnya. Sholatin dulu tempat sholatnya. Datanglah Nabi SAW, sholat di situ. Setelah itu sarapan pagi. Sholat duha berjamaah dengan sahabat. Setelah itu disuguhin sarapan pagi. Nabi SAW, lihat sahabat, ngundang Nabi Muhammad SAW. Lah ketika kita punya kantor, ketika kita punya rumah, apakah terfikir pertama kali kita menginginkan Nabi Muhammad SAW yang masuk ke rumah kita? Makanya kalau orang-orang dulu yang dipikirkan bagaimana Rasulullah masuk rumah saya. Makanya muncul, begitu mau bangun rumah, pondasinya pertama kali minta air buat pondasinya kepada ulama, orang soleh, habaib, kiai. Tolong air doa, saya mau cor pondasi ini biar barokah. Bayangkan pondasinya kena air yang didoain oleh orang-orang yang soleh. Sekarang banyak orang gak peduli dan tidak percaya barokahnya orang soleh. Cor pondasi, cor saja tanpa berpikir minta berkahnya orang-orang soleh. Orang dulu begitu rumahnya jadi, mau buka pintu rumahnya gak dibuka sebelum ibunya yang bukakan. Bawa ibunya, Umi, Mama, Ibu, Bunda, bukakan ini, saya nggak akan masuk sebelum engkau yang bukakan. Barokah, biar tempat ini didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibacakan mawalid, ada yang burdah, barzanji, simtud duror, diulami, apapun itu, diba, macam-macam maulid. Masing-masing daerah punya kebiasaan sendiri. Bacakan maulid dengan khusyuk, sambil betul-betul hati dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ingin Rasulullah hadir ke rumahnya. Muncul orang akhir zaman, mana bisa Nabi SAW main ke rumahmu? Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Cukup contoh yang sederhana. Ketika Anbiya wal Mursalin kumpul di Masjidil Aqsa untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa diundang Rasulullah, semuanya kumpul di sana. Dan cukup sebagai dalil, ketika kita bersolawat, Nabi SAW pun membalas langsung solawat dan salam kita. Ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, apakah ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada jarak. WhatsApp akhir zaman ini, WhatsApp. Baru saya kirim pesan di handphone antum langsung masuk. Kalau nama saya antum rekam di sana, simpan di sana, langsung muncul. Mas Novel, ya, kirim pesannya apa? Kelihatan semua. Hitungannya klik, langsung nyampe. Apakah teknologi sholawat kalah dengan WhatsApp? Ikhwani, fikirkan. Dengan kita bersolawat, Rasul mengatakan, sholawat dan salam tablughuni, dimanapun kalian berada, sholawat dan salam ini akan menghampiriku dan aku menjawabnya. Fikirkan kecepatannya, speednya. Ini bukan 5G, ini tenaga energi langit. Ini Nur Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Hati kita belum selesai bicara, Rasul udah menjawab salam kita. Itulah kekuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terjadi saat ini, rumah kita bukan penuh dengan maulid,
tapi penuh dengan drama-drama Korea, penuh dengan sinetron-sinetron, bukan mawalid. Anak kita tidak duduk menghafalkan qasidah, tapi anak kita duduk menghafalkan hal-hal yang tidak layak untuk dihafalkan. Dan di hadapan anak kita nggak mengajak untuk melihat film-film yang di situ mengisahkan Nabi SAW, ceramah-ceramah, tapi kita mengajak anak kita untuk melihat yang tidak layak ditonton oleh orang dewasa, apalagi oleh anak-anak. Bagaimana mungkin nur Rasulullah bertahan di rumah kita? Ikhwani rahimakumullah, mari kita usahakan agar rumah kita betul-betul dapat barokah. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika suatu hari bertemu dengan pamannya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saat itu nanya kepada keponakannya, saya kok mimpi rumahmu ini paling tinggi, tapi saya lihat ruang tamumu paling tinggi. Dari semua rumah di kota, rumahmu ini paling tinggi, tapi ruang tamumu paling tinggi. Apa rahasianya? Kok saya sampai mimpi seperti itu? Maka jawabannya paman, mungkin ini. Ketika rumah ini selesai saya bangun, maka setiap ruangan saya sholat 2 rakaat khatam Al-Quran. Setiap ruangan, ruang makan, dapur, dan sebagainya. Khusus ruang tamu, saya sholat di situ 40 kali khatam Al-Quran. Ruang tamu, karena untuk jamu tamu. Spiritualnya dipikirkan. Sementara kita ruang tamu asap rokok yang ngepul di sana. Asap rokok. Hatam entah berapa juz rokok ini. Berapa pak rokok yang kita hatamkan di situ. Tapi Al-Quran sekalipun 30 juz nggak hatam di situ. Maulid nggak kita baca di situ. Sehingga barokah ini menjauh dari kita. Padahal al-hayah barokah. Dalam kita ketemu muslim yang satu dengan muslim yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dulu orang-orang tua dulu ke anak-anaknya nggak pernah bicara nak jadi orang kaya, nak jadi orang sukses. Selalu mengatakan insyaallah barokah, insyaallah barokah, ilmumu insyaallah barokah, tijarahmu insyaallah barokah, semuanya insyaallah barokah.